Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Koordinariat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI menggelar diskusi dialektika demokrasi dengan tema kuota keterwakilan perempuan dalam politik di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat pagi. Dalam diskusi dialektika wartawan Parlemen, turut hadir pengamat politik Perludem Titi Anggraini dan juga anggota DPR RI Komisi 10 Himmatul Aliyah. Untuk meningkatkannya itu pertama sekali aturan. Ditemui usai diskusi di DPR Jumat pagi, pengamat politik Perludem Titi Anggraini menjelaskan, dalam pemilu konstruksi konstitusi dilakukan melalui afirmasi keterwakilan perempuan di dalam daftar bakal calon anggota DPR dan DPRD. Adapun Undang-Undang Pemilu Indonesia mengatur bahwa daftar bakal calon DPR dan DPRD memuat keterwakilan perempuan sebesar 30%. Titi juga menjelaskan tindakan afirmasi yang memberikan akses pencalonan 30% dalam keterwakilan perempuan perlu didorong dan didukung oleh partai politik sehingga dapat terpilih caleg perempuan dari partai tersebut. Nah, di dalam pemilu, konstruksi konstitusi itu dilakukan melalui afirmasi keterwakilan perempuan di dalam daftar bakal calon. Undang-undang pemilu kita mengatur bahwa daftar bakal calon DPR dan DPRD memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Nah, ini dalam rangka mewujudkan inklusivitas tadi, keterwakilan yang betul-betul merepresentasikan seluruh warga negara, bukan hanya jenis kelamin tertentu, apalagi misalnya kepentingan politik tertentu saja. Tapi itu saja tidak cukup. Nah, tindakan afirmasi yang memberikan akses pencalonan 30% keterwakilan perempuan juga perlu didorong dan didukung oleh komitmen partai politik untuk memberikan pendampingan ataupun kemudian pemberdayaan sehingga bukan hanya menjadi calon tapi juga bisa terpilih. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Himmatul Aliyah menjelaskan beda partai, beda kebijakan. Namun ia menilai hulu dari keterwakilan perempuan dalam politik adalah dari kebijakan partai itu sendiri. Bagaimana menyiapkan kader perempuan dari partai tersebut untuk di parlemen? Selain dari partai politik, Himmatul juga menyinggung aturan pemerintah mengafirmasi kebijakan tersebut untuk keberpihakan kepada perempuan. Memang hulunya adalah di partai politik, bagaimana mempersiapkan kader-kader terbaiknya, terutama kader perempuan yang untuk 30% di parlemen. Tentunya selain dari partai politik, juga dari aturan pemerintah sendiri yang justru harus juga terus mengafirmasi kebijakan ini untuk keberpihakan kepada perempuan. Selanjutnya, Titi Anggraini berharap partai politik dapat menemani kerja politik dari perempuan sehingga pemilih tidak bias gender. Karena yang dihadapi adalah kendala kultural yang belum sepenuhnya memiliki masyarakat yang punya keberpihakan yang benar-benar inklusif kepada keterwakilan politik perempuan. Dari Jakarta, Dio Malau, Nusantara TV melaporkan.